kurikulum vitae dari Ibu Yayu Sudarwati SPD MPD. Nah, beliau menempuh pendidikan dasar di SDN Bandung 1 Gede, kemudian lulus pada tahun 1982 dan melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Mojokerto dan lulus pada tahun 1985. Kemudian SMA-nya di SMA Suko Mojokerto, jurusan biologi dan lulus pada tahun 1988. Dan beliau menempuh pendidikan S1-nya di UNESA, jurusannya fisika, kemudian lulus di tahun 1993. Dan lanjut S2-nya jurusan manajemen pendidikan di UGS dan lulus di tahun 2021. Nah, ini masih khas sekali ya. Kemudian beliau owner langsung ya, ownernya dari Batik Tulis Asta Bunda, dan saat ini sudah menetap di Kota Pasuruan. Boleh diaplaus. Nah, kemudian saya coba bacakan untuk pengalaman beliau di bidang pendidikan ya. Yang pertama, di tahun 97 hingga 2004 beliau bertugas di SMPN 1 Gratis sebagai guru fisika. Dan berikutnya di tahun 2004 hingga 2016 beliau dinas di SMPN 2 Gempol, dan beliau juga sebagai KS SMPN 4 Bangil di tahun 2016 hingga 2020, dan sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Beji tahun 2020 hingga sekarang, dan sekaligus sebagai PLT kepala sekolah SMP Negeri 1 Bangil sejak September 2024. Jadi itu beliau sudah melalang buana di dunia pendidikan sekaligus di dunia melestarikan batik ini. Nah, jadi kita tidak perlu berkecil hati yang mungkin berangkat dari seperti saya pendidikan kimia, berangkat dari informatika dan lain sebagainya. Ternyata kreativitas itu tanpa batas. Begitu ya Bu, terima kasih banyak, dan selanjutnya bisa kita simak langsung pemaparan materi dari Bu Yayu. Insya Allah materi akan berlangsung hingga pukul 11.50. Nanti turun ke korban. Coba. Alim punya sekolah di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk saling bersilaturahmi. Setelah dibacakan tadi, kok orang tadi kan jelas ya? Kok biologi fisika kreativitas tanpa batas. Bapak Ibu, memang saya latar belakangnya bukan di dunia seni, tapi karena cintanya dengan seni maka saya harus ada di sini. Dengan izin Allah kita bisa bertemu dengan menyenangkan semua. Mohon maaf untuk di Kabupaten Pasuruan hari ini bersamaan dengan kegiatan berlanjut dengan kegiatan yang sama. Dengan kegiatan yang sama. Senin Selasa, kemudian di Pojendrek juga ada bintang membuat udeng yang membuat seperti
Kalau di sini saya bawa ini bukan promosi, tapi kalau ada yang beli tidak saya larang. Membuat batik itu tidak semudah kata-kata. Kalau tidak gigih, yakin tidak akan selesai. Menurut saya ada yang sudah pernah membuat batik, yang asli seni budaya, pasti di kuliahnya yang membuat kria ya. Sekarang masuk di kria batik, pasti sudah berproses. Tapi entah prosesnya sudah lengkap atau belum tahu. Terus saya Raisen untuk yang tidak pernah membuat batik, proses dari awal sampai selesai. Mbak bilang, coba Menggunakan warna sintetis alam. Sintetis pernah Bu, alam juga pernah. Oke. Sintetis yang dipakai warna apa? Remasol, indigosol, sama naptol. Tiga-tiganya sabun. Baik. Kalau begitu, coba kita refleksi dulu dari pengalaman penjenengan yang sudah. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the great art. Saya awali dari gambar ini. Bukan teks, bukan teks, tapi ini untuk kita pelajari bersama. Saya punya gambar, desain gambarnya sama, tapi berbeda hasilnya. Coba mohon izin penjenengan baca, ini menggunakan warna apa? Mohon izin penjenengan baca, ini menggunakan jenis pewarna apa? Yang mana? Yang satu? Yang Ya, hijau. 1, 2, 3. Kalau yang pertama sepertinya indigosol. Yang pertama ini gosok, yang kedua Yang kedua naptol. nampol, yang ketiga Kayak naptol juga. nampol juga. Oke. Nggak tahu gimana sih. nggak arti belas. Saya awali tantangan dari sini, Bapak Ibu. Yang ini nih, yang ini nih full remasol. Full remasol teknik gradasi. Warnanya warna gradasi, kemudian dan warnanya ini tidak ada yang murni, oplos semua. Yang ini betul menggunakan naptol. Yang 2-3 kali proses, artinya pertama yang putih ini dilukis dulu, kemudian dicelup pakai warna merah, dimotif lagi, kemudian setelah dimotif dengan lilin dicelup lagi. Sedangkan yang ini nih, yang ini bener oplosan, remasol sama naptol. Bahasa Indonesia apa? Jadi membuat batik itu sebelum kita melakukan sudah berangan-angan dulu, mau tak warnai apa, mau tak motif bagaimana, mau tak desain bagaimana. Gimana bahasa Indonesia? Seperti itu ya. Baik. Selanjutnya, panjenengan sudah menerima bukunya masing-masing. Oke. Oke, itu produk. Ada yang belum? Ada yang belum? Langkah membuat batik sebenarnya sederhana. Tulisannya yang sederhana, tapi proses membutuhkan
yang lumayan. Jadi saya membawa bukti salah satu teman saya ini saya latih tahun berapa 2017 dari tidak bisa apapun wis gak kenal batik pokoknya wis jangan kan kenal wis gak anu dunia batik. Nah, sekarang jadi andalan yang bisa membantu saya itu proses di rumah. Saya bilang andalan karena dalam dunia perbatikan ini cacingannya termasuk yang premium, termasuk yang bagusan. Nah, proses berikutnya pertama sebelum panjenengan berpikir bikin batik yang harus dilakukan membuat desain. Ini sudah diberi kertasnya masing-masing. Membuat desain itu ada beberapa tahap. Berpikir mau diapakan, mau membuat gambar apa, mau mencari ide apa. Itu yang diberikan pertama kali. Kalau sudah punya ide, kalau sudah punya ide, baru menuangkannya di kertas. Di kertas pun itu penjelasan sudah harus berpikir, berpikirnya itu ini bagian geger apa bagian momen apa bagian depan kiri kanan itu sudah harus berpikir. Saya biar contoh, Mbak. Ini gambar batik yang sederhana. Nah, ini yang sederhana menurut saya karena gambarnya tidak terlalu penuh. Orang menikmati batik itu beda-beda seleranya. Saya buktikan simpel-simpel ternyata aduh ini bagus, sudah tak buat arwah ternyata ada nggak senang. Selernya berbeda. Kembali, buat dalamnya. Kenapa luar warnanya untuk cantik? Ini bagian punggung, bagian kiri kanan tidak simetris, ya. Kiri kanan tidak simetris karena akan naik dikit. Jadi sampai di sini saja baju bapak-bapak sudah sampai di pundak, ya. Sampai di sini aja sampai pundak. Ini diambil lengannya 2 meter untuk ukuran XL cukup, untuk beliaunya cukup. Karena posisinya sudah digambarkan maksimal, istilah nggak ada kain atas yang terbuang. Nah, itu sudah harus dipikirkan. Karena apa? Eman prosesnya, eman kainnya. Gitu. Ini salah satu desain kalau sudah diterapkan ke baju. Ada lagi. Saya sudah mengerjakan seragam untuk pampret. Ini bisa dipakai baju, bisa dipakai jarit. Ya, kalau dipakai baju, ini ambil lengannya, kok panjang, memang dibuat tidak simetris. Ini juga, ini sama itu. Kalau ditangkutkan, miringnya ke kiri ke kanan. Nah, yang ini ya bagian belakang. Kalau dipakai jarit, ini tidak dibutuhkan, sudah tertutup. Ya. Ini desain ini saya bikin 5 tahun yang lalu, sudah dipakai fashion sampai ke Jakarta. Yang ngambil bukan saya tapi dosen UM, ya. Pernah dibeli oleh apa itu istrinya Pak Emil Dardak. Basin. Pakainya sudah HUM. Beliaunya langsung ambil 3 tapi motifnya yang simetris seperti ini. Waktu itu warnanya juga merah bata sama mirip seperti ini. Nah, Bapak Ibu senang nggak kira-kira melihat, menikmati desain-desain itu, senang nggak kira-kira? Menang. Awal harus ditumbahkan rasa senang dulu. Kalau tidak senang dengan tangan ruwet basah kotor, ya
yakin saya penjenengan menggal sudah boyok. Ada lagi boyok. Seneng tapi boyok ya. Ada lagi dukungan dari pasangan. Nek enggak mendukung wis pasti tidak ada. Koyok ini. Oh, dulunya beningnya. Alhamdulillah. Benar kan Yus? Iya. Ini ada yang jadi. Nah. Saya banyak benangnya. Sepertinya oh yang mirip ini yang bawah, ini yang atas, ini yang bawah. Mau dibikin apa? Yang penting sudah tahu posisinya yang dirancang dulu. Ini sama dengan yang saya pakai ini. Saya pakai bawahan ya panjang. Yang baju seperti ini belakangnya. Dan simpel aja. Apa ini kira-kira? Godong pelong. Ya. Kalau sudah punya inspirasi dari apapun yang kita lihat itu sudah langsung. Sekitar ada, saya punya desain sekitar 400 motif, 12 tahun. Jadi kelihatan apapun gitu mau tidur ya ini modalnya pakai kertas layangan. Iya, untuk ngebelah. Karena apa? Pesanan rata-rata lu kok ngomong pesanan. Penjenengan nanti kalau sudah jadi, insya Allah dengan latar belakang apapun bisa. Kalau sudah ada niatan, ya. Kalau sudah mulai, dan ini pun saya sampaikan ya kalau kesahnya dulu, biar bukunya enggak. Memang semuanya harus pakai niat dulu. Saya pun awal pakai tantangan ya. 12 tahun yang lalu politis itu coba saya buat gambar banyak-banyaknya. Saya ajarkan ke murid waktu itu saya baru kerentak untuk mengembangkan ini ketika membaca informasi diklaim oleh tetangga. Batik diklaim oleh tetangga. Tergerak hati saya harus melestarikan ini menjadi sekolah yang saya lalui semuanya tak jadi batik. Saya ada di dunia pendidikan, saya harus banyak-banyaknya memperkenalkan batik ini kepada anak-anak didik saya. Pendidikan harus juga begitu. Kalau ini bidangnya pendidikan, saya fisika 4 tahun mundur loh ya. Saya fisika loh, waktu itu juga ada fisika. Aneh banget. Aneh, tapi nggak apa-apa, apapun bisa kalau kita sudah niat. Langsung saya sampaikan kepala sekolah saya ingin mengembangkan ini, butuh dukungan, kompor ini saya sampaikan tidak terlalu mahal, yang penting kita bergerak dulu lagi. Akhirnya jalan deh. Karena saya umrah di rumah, ilmu ini tak pakai sendiri. Saya tidak bisa tertutup seperti ini, harus tak kembangkan. Yuk, semangat Bapak Ibu. Harus kita kembangkan, kalau tidak kita siapa lagi? Nah itu. Memperkenalkan ini nggak mudah. Setahun itu tak kerjakan sendiri ya boyok Bu ya. Walaupun masih muda. Waktu itu masih muda. Sekarang ya saya muda. Soalnya masih muda. Penulis yang ada di buku itu yang kedua itu anak saya sekarang sudah S2 di Jogja dan mengembangkan lukis batik. Senangnya melukis. Sebenarnya dia juga IPA tapi karena cintanya di situ ya sudah ngalir aja. Sekarang diisi Jogja sudah siap, sudah tesisnya siap. Ujian. Itu anak pertama. Yang kedua juga di desain grafis. Saya sekarang ngajar di SMK, yang kedua sudah tahu bekerja. Yang terakhir, insya Allah yang terakhir anak saya yang semester 7 di UB. Semuanya suka seni, baik itu di desain maupun apapun di musik. Kalian musiknya sendiri. Nah, kita kembali ke sini. Bapak Ibu membuat desain apakah sulit untuk penjenengan?
Saya tanya setelah membuka-buka buku gambar yang ada di situ ada gambar-gambarnya, kira-kira sulit nggak membuat desain? Adakah di antara penjenengan yang tidak bisa menggambar? Saya Tidak harus membuat sendiri, gambar itu tidak harus penjenengan membuat sendiri kok. Sekarang sudah terbuka luas kan? Download, ya download, kemudian duplikasi. Nggak harus merancang atau gambar sendiri, tapi penjenengan duplikasi. Nah, campur ATM. Amati tiru modifikasi, itu yang penting. Kalau nggak bisa membuatnya langsung di kain, penjenengan taruh aja di kertas dulu dari ATM itu, print, kemudian blah. Iya, kenapa harus yang cari ide yang nggak ada? Potong, campur sudah masuk. Gitu ya? Iya. Nyanting sekarang. Jenengan bisa buka pakai barcode di situ. Tak beri waktu. Di situ ada barcode. Bagaimana cara nyanting yang benar? Itu gunanya. Kok bukunya mek tipis. Di situ ada video-videonya sudah. Bapak Ibu, nyanting ini kelihatannya gampang. Mohon maaf nih, PowerPoint saya tadi itu awal tahun itu trouble. Jujur ini baru tak pakai sekarang, belum familiar ya. Akhirnya filenya banyak yang terbuang. Nah, nggak apa-apa wes. Naskah yang sudah tak ketik tadi itu ada, sudah tak masukkan. Lama baru tak ketik. Terus nambah itu sudah tidak apa-apa. Yang penting kita sudah komunikasi, penjenengan sebanyak-banyaknya tanyakan ke saya apa yang tidak dimengerti. Nyanting itu pun harus pas Bapak Ibu. Pas apanya? Panasnya, ukuran canting yang dipilih, ya. Saya ambil contoh ini. Ini bahan sutra Bapak Ibu. Jangan buka. Ini produk gagal kemarin ada pesanan lumayan banyak, ada yang cacat karena kena panas lilinnya. Sebelum nggak tahu ini saya tinggal ke Korea kemarin proses finishingnya. Makasih Pak Lin. Dibandingkan satu orang pokok saya akan lihat. Jadi kalau ada produk begini nih, coba. Nah, kalau ada produk begini nih, kira-kira penjenengan mau apakan? Di pikiran penjenengan desain yang muncul apa? Ini bakal jadi, tapi pikiran untuk mendesain bagaimana? Solo pantau cuma ini sutra, kan sutra ini kan, nah bisa dipakai orang, bisa dipakai modifikasi, ya bisa dimodifikasi, diambil, bisa jadi dua baju. Ya. Saya udah berpikir, tak ada dua baju, untung atau tidak ada. Kenapa? Kenapa kok bisa begitu? Ini lilinnya leleh. Ketika proses pewarnaan lilinnya leleh jadi seperti ini. Ini belum pernah terjadi begini. Ini tak tinggal, waktu tak tinggal ke Korea kemarin, finishingnya tidak kontrol. Jadi ketika dikirim ke yang pemesan, Mbak, mohon maaf tolong dicek yang sudah terkirim adakah yang tidak sesuai dengan harapan. Ada satu ini yang dikembalikan, jadi tak tukar lagi, tukerannya lebih detail lagi. Jadi begini, kalau penjenengan tadi lihat gambar burung yang simpel tadi, makin ruwet desainnya, makin tinggi harganya. Bahannya pun mempengaruhi. Kenapa saya cerita ini? Saya ingin penjenengan berkarya. Saya ingin penjenengan sudah punya tangan. Nah, 2016 saya ngajar di Ranci, ada 10 orang yang saya latih.
pemuda-pemuda. Dimanapun saya duduk, saya harus melatih orang. Itu kemauan, rasanya semangat, gak iso hilang, saya harus ini. Dari 10 orang itu satu yang jadi. Namanya saya sebutkan Pak Naseh ya. Waktu itu dia bekerja sebagai pencatat apa di desa ya. Sekretaris desa, bukan sekdes kaum. Nah, waktu itu jadi kaum. Sekarang ini dari ini sama-sama ya, sama-sama nggak belajar, latar belakangnya bukan batik. Sekarang ini dia sebagai salah satu undangan pakar mengajar di Ciputra. Bayangkan, senangnya saya bagaimana. Setahun, Bu, nggak bisa bikin desain kulo. Nama tak jadi. Niki gambarnya tiap nopo. Ya, kita bahasa apa ya? Sudahlah familiar aja. Tak suruh ke rumah. Jadi saya suruh belajar 3 macam cara meletakkan desain untuk baju yang datar seperti ini, yang berdiri bisa, yang diacak sesuai dengan ukuran kain. Alhamdulillah sekarang salah satu pengajar lepas ya, kalau dibutuhkan dipanggil, itu mengembangkan ekoprint yang di match dengan batik menggunakan warna makro karena rumahnya di daerah pesisir. Jadi sampah-sampah mangrove itu diambil jadi berwarna. Kalau saya mohon maaf Kak Koper, Kak Koper itu sudah berkembang, alhamdulillah berkembang. Itu pun tidak sengaja momennya Bapak Ibu. Beliau ikut acara, sebenarnya saya yang terundang, saya paksa untuk hadir karena saya harus mengikuti di Klatnas. Ya saya yang ngaboti si Ibu ke Jogja waktu itu 2019. Dia mengawal itu tahun itu, mengembangkan tahun itu sekarang sudah bisa menjual. Luar biasa. Semangat ini yang ingin saya tularkan ke penjenengan. Kalau dia rezekinya makin banyak, saya makin banyak lagi. Gitu. Di samping-samping ini pun saya harus punya merek, harus punya apa nanti kalau ingin berkembang silakan. Gak ngerti tak aja. Habis saya terbuka kalau penjenengan ingin sharing dengan saya siap untuk itu ya. Nyateng, panasnya harus pas. Sudah dibuka barcode-nya? Sudah. Nyateng sudah dilihat videonya? Ya, selesai ya. Oke. Sambil mendengarkan saya coret ya, kita bisa menikmati prosesnya bagaimana. Karena Pak, cirinya lilin itu ada beberapa macam, hitam, kuning, putih, coklat pun ada yang premium. Kalau yang untuk stand biasanya saya bilang premium maka nggak boleh kena panas dikit, jadi panas dikit ya leleh. Hasilnya biar bisa maksimal. Nah ini kenapa warnanya coklat? Memang sebelumnya saya belum coklat pakai masker dulu. Bukan TikTok, tapi ada yang putih, ada yang coklat. Jadi memang saya coba warna coklat dulu. Coklatnya saya nggak pakai LB. LB-nya sekarang itu harganya 2.800.000. Saya beli kebetulan kan tak pakai emas. Jadi saya pakai SBO tapi pewarna garamnya menggunakan yellow sama black. Jadi jadi coklat. Kalau saya sukanya ngoplos-ngoplos Bapak Ibu. Yang ini ada di sini. Mawar Bapak Ibu kalau penjenengan berwarna pigmentasia gitu. Nah itu warna sekunder itu bisa penjenengan aplikasikan di warna batik itu. Tapi tidak persis seperti warna batik dengan cat air loh, nggak sama loh ya. Naktor, remasol, indigesol itu pun oplosannya nggak bisa sama hasilnya. Jadi butuh jam terbang. Kalau menginginkan sesuatu sudah harus eksperimen. Nah, nyateng panasnya harus pas, kepanasan yang belum
Panas sendobor, gak panas juga tembus. Kalau kompor sih relatif. Kita bawa contoh kompor yang sudah dipakai dengan ukuran-ukuran cantik yang berbeda. Ini yang saya bawa cuma nomor 1-2 saja biar nggak terlalu besar, biar bisa kecil-kecil gambarnya. Kompor ada ini yang simpel ya, tapi ada kapasitornya untuk mengatur panas dinginnya biar nggak bolak-balik cetak-cetak gitu. Nah, lebih baik pakai listrik karena fosil juga sulit untuk dicari gitu. Pakai listrik simpel ini. Jadi kalau nggak mau panas-panas ya dikecilkan gitu aja. Ini kompornya. Terus ini kisaran bukan, kalau yang ada kapasitornya ini 200-an. Nah, kalau yang nggak pakai ini 125, langsung bisa beli online atau di Surabaya. Atau mau pakai kan ya nanti tak beri alamat nomornya biar bisa. Tapi yang penting setelah ini penjenengan bersemangat untuk menularkan ke siswa satu. Kalau memungkinkan penjenengan silakan mengembangkan diri untuk punya UMKM. Tidak ada kata yang terlambat. Tidak ada kata terlambat. Sekarang ini sedang balak-baliknya semua Disperida untuk meng-up kembali Budaya Padi. Semua Disperida. Dan saya belum kenal Disperida sudah menjual. Jadi awalnya tidak kenal Disperida sudah menjual aja. 5 tahun berikutnya baru kenalan dengan Disperida. Masalahnya kenal pun saya nggak bisa aktif di sana, nggak bisa aktif di asosiasi karena apa? Jelas boleh tugas. Saya nggak bisa keluar kalau meninggalkan tugas perusahaan saya nggak bisa. Lainnya aja kalau nggak kepala sekolah boleh semua itu. Ini kan ya izin dulu. Pagi atas sekolah dulu baru keluar. Nah, berikutnya setelah nyanting mewarna. Mewarna itu ada proses nyelup, ada proses violet, ada proses melukis. Saya ingin menunjukkan ke penjenengan ini nggak tak jual. Ini koleksi. Ketika saya nganggur, ada sedikit waktu itu saya gunakan untuk ini kain perca, kain sisa. Jadi dibuang sayang kan. Nah, ini tak simpen aja karena apa? Warnanya gradasi. Coba tebak. Ini naptol, remasol, indigosol. Remasol. Ciri warna remasol, naptol, indigosol itu beda-beda. Ini nih warna naptol. Loh kok bisa gradasi? Saya sukanya oplos gitu Bapak Ibu. Saya sukanya oplos. Kok bisa warnanya tumpuk-tumpuk digradasi bisa? Ini menggunakan 2 naptol, 2 garam. Mumet ya? Saya nggak tahu apa itu. Ada yang punya tabel naptol boten? Di dalam buku itu ada. Di dalam buku ada. Ini kan juga belum. Oh belum baca gitu. Oh belum kata gitu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa nanti sambil jalan dengan baca. Nah itu tabel warna naptol. Nah ada garam, ada naptol. Naptolnya itu yang dia SBU, AS, LB, ASGS itu naptolnya, dan garam pewarnanya itu yang plastik. Ada yellow, red, blue, itu. Nah yang ini nih, karena saya ngeletas ya, ada sisa kain tak buat begini. Nah ini yang saya belum berhasil mendidik teman-teman saya membuat gradasi dari warna naptol karena tidak mudah. Gradasi dari remasol sangat mudah karena seperti cat air ya, tinggal pakai air aja udah bisa. Kalau ini enggak.
harus bertahap-tahap. Ini pakai naptol ASBO sama ASD dari coklat sini, terus ini pakai RB sama yellow DC. Jadi sudah punya gambaran mau tak apakan gitu. Jadi ini tak simpen aja karena belum bisa mengajari teman-teman. Sama dengan ini tumpuk garamnya pakai red sama black, tapi naptolnya pakai ASBO sama ASD. Ini nanti bisa berkembang. Nanti tanya siswanya juga. Ini warna apa? Kira-kira anak-anak belum tentu memahami dulu kan. Tapi paling tidak sudah punya gambaran. Selanjutnya, nyelup. Mewarna itu di situ ada videonya nyelup, nanti dipelajari. Ada nyelup, ada nyolet, ada melukis. Ya, kalau yang kayak begini nih, nah, di mana nyelup, di mana nyolet. Nah, ini nih warnanya pakai coletan, pakai kuas. Ini full pakai kuas. Full bodinya pakai kuas semua. Jadi mulai kuas nomor 1 sampai yang segini-segini itu ada semua, segala jenis ukuran ya. Nah, tapi kuasnya bukan kuas untuk ngecat tembok gitu Bapak Ibu, untuk melukis yang tipis itu, yang tipis-tipis. Di situ ada. Nah ini gradasi, kayak begini nih gradasi semua. Terus yang ini nih juga namanya nyolet ya. Kayak gini nih dibuat pakai kuas semua. Terus dasarnya juga pakai kuas. Nah, makin lama makin terampil nanti. Kalau celupan, tak cari ya, teknik celupan. Ini dasarnya saya celup, yang ini tapi dasarnya saya celup. Ini juga pakai celup, kuningnya pakai celup. Jadi celup itu nggak asing ya, nyiapkan obat pewarnanya di bak atau di tempat yang lebar itu dikasih sedikit encer air, sudah jelemlong AB, namanya jelup ya. Nah, itu prosesnya memang harus berulang-ulang, nggak ada yang simpel ya, kecuali batik monokrom. Sewu penjenengan di Sidoarjo membuat sendiri, alhamdulillah Sibori. Kadang-kadang mau melatih Sibori itu melipatnya yang nggak tangannya. Sibori melipatnya yang kuat. Tanpa canting, lebih cepat, pakai remasol, mudah, murah. Itu nama prosesnya murah ya, karena nggak pakai begini. Tapi namanya batik itu prosesnya harus dibatasi dengan lilin panas. Ya, harus pakai lilin panas. Terserah mau disebut batik atau tidak. Kalau Sibori itu sebenarnya bukan batik, ya, tapi bernuansa seninya yang kita unggulkan. Baik, berikutnya fiksasi. Di situ ada fiksasi dan finishing. Bapak Ibu, saya lanjut sebelum bahas fiksasi. Ini simpel ya, simpel, bisa dipakai malam minggu, istilahnya membuat bajunya malam minggu bisa. Yang mau diletakkan di depan seperti ini, punggungnya yang tengah begini, oke. Jadi kiri kanannya itu sama nanti, kiri kanan itu sama. Kalau mau misal badannya agak langsing, mau agak gemuk, boleh pakai berdiri begini, jadi malam-malam begini. Oke mawon. Nah, desain batik sampai finish itu semuanya terserah pendesain dan penikmat. Tidak ada batasan, tidak ada yang salah dengan seni, tidak ada yang salah dengan desain, semuanya berharga.
sebentuk apapun saya sangat menghargai orang yang mau berkreasi. Cacat tidak ada halangan, ya. Cacat produk bisa dilanjutkan lagi dengan proses berikutnya. Tidak ada yang salah. Nah, yang penting semangat dulu. Yeah. Semangat untuk penjenengan semua. Saya ingin jenengan main tangan ini. Melotot mempertahankan mata. Saya minta penjenengan bertepuk tangan. Kalau merah 1. Kebetulan di sini ada ujung biru. Kalau biru 2. Kalau kuning nggak jadi tepuk tangan. Merah, biru, kuning. Mulai. Biru, merah, merah, biru, kuning. Hukum mati nyanyi. Mudah-mudahan dengan tepuk tangan mulai. Ya. Ada yang mulai ngantuk soalnya. Fiksasi. Fiksasi itu proses menguatkan warna untuk nempel di kain. Ya. Caranya berbeda-beda. Mau warna emasol, dibentuknya pakai apa? Sama dengan dipakai disipori. Waterglass. Jadi jika warna ini sudah dicolek, sudah diblok, sudah ditutup warna, kering banget, harus kering. Kalau nggak kering nanti belang-belang. Baru difiksasi dengan waterglass cair. Itu kalau pakai waterglass cair. Perbandingannya kalau pengen warnanya kuat, ya, itu 1:3. 1 gelas ditambah 3 gelas air itu kuat, sudah awet banget. Ini yang sudah bertahun-tahun pun tidak mudah luntur. Apa tidak mudah Bu? Ya mudah ya, penjenengan cukur nih coba. Perawatan juga mempengaruhi. Nyucinya harus pakai sampo atau pelembab cair. Jemurnya nggak di matahari, itu perawatan setelah tuntas. Nah, pada saat proses dulu fiksasi, saya lanjut fiksasi. Kalau pakai emasol tadi menggunakan waterglass. Kalau lebih encer dari itu boleh-boleh saja, tetap lepek. Ya. Asal kainnya sudah kering, kemudian penjenengan kasih waterglass cair itu tadi boleh dikuas, boleh dicelupkan. Asal kainnya sudah kering banget, dicelupkan pun tidak apa-apa. Cuma kalau tidak dikuas bentang, ya, tidak dibentangkan, dibingkai, penjenengan taruh tempelan saja. Kalau sudah difiksasi, kecolong cahaya matahari warnanya nggak rata, jadi membentuk lekukan. Nah, proses batik nggak gampang, karena rewel ya. Sama-sama proses fiksasi aja, meletakkannya keliru dan hasilnya berbeda. Kayak begitu. Jadi kalau punya pesanan sekian potong 40, 50 sampai 100, nanti kalau nanti nggak hati-hati banget, fiksasi aja sudah berbeda warnanya, rugi deh. Nah, fiksasi untuk natol, ya, itu pakai caustic soda, dicampurkan ketika di awal di natol, ya, jadi AS. Bisa membuat warna kuning. Kalau di tabel itu ASG, diberi caustic soda, kasih air panas. Nah, itu awal. Kemudian encerkan, baru dicelupkan. Kalau sudah rada kering, baru diberi garam pewarna, bereaksi deh. ASG dengan warna apapun cenderung lebih kuning. Kalau AS Virgo itu yang umum, kasih warna merah jadi merah, kasih hitam jadi hitam, kasih kuning jadi coklat. Itu fiksasinya masing-masing berbeda. Kalau di indigo sol menggunakan nitritnya, dicairkan kemudian dicelup, ya, modelnya pakai celup, kemudian digunakan sinar matahari sebentar. Jangan lama-lama. Tetap nggak boleh lama. Kalau lama
gambarnya rusak. Walaupun butuh sinar matahari untuk proses indigo, Saatnya itu jam tidak kerja boleh dimulai. lama-lama. Jadi beda-beda ya Bapak Ibu. It's time to begin the shift left. Nah, sampai akhir tinggal merebus saja. Namanya nek basa Jawane ngelorot ya. Ini aslinya memang dari sononya bahasanya begini. Dilorot. Nah, cuman itu Bapak Ibu. Cuman itu. Saya bilang cuma itu biar penjenengan semangat. Ini baik-baik ikut tok, gampang gitu loh. Istilah gampang bikin batik itu tancapkan biar penjenengan mau untuk proses. Ya. Ya memang ada sih yang mencemooh ya. Ketika 2012 saya mulai ngajar batik, berkekeh saya harus ngajar melempong, ya basah-basah, ya kotor-kotor, mau aja. Padahal waktu itu sudah nunggu SK kepala sekolah. Kok? Ya sudah, memang saya mau itu aja. Jadi saya ingin penjenengan mau itu. Ini bidang penjenengan. Loh saya lo fisika. Tapi ini saya nganggap ini bidang saya gitu. Saya bisa penjenengan lebih bisa. Siap? Ya. Ya, alhamdulillah. Nah, mosok sing nulis buku batik itu wong fisika. Enggak apa-apa. Saya ingin siap. Saya ingin penjenengan banyak berinovasi, terinspirasi loh. Sing nulis bukan orang batik ya, udah. Yakin penjenengan lebih bisa. Maaf, saya tampilkan wajah, mudah-mudahan tidak bertemu. Saya tidak izin beliaunya. Saya tidak izin beliaunya. Ini di fashion kemarin. Salah satu kainnya ada di situ. Tanggal 18 Oktober kemarin. Ketika saya berangkat keluar itu ada kegiatan fashion, tapi batik-batik saya sudah tersebar. Ada sekitar 10 stand. Saya ambil 2 saja yang nah ini beliaunya Pak Sekda. Jadi batik itu bisa dimodif Bapak Ibu. Ya. Batik itu bisa dimodif, ya. Jadi nggak harus full. Jadi bisa dimodif dengan kreasi. Ini simple, tapi manis. Yang manis bukan yang pakai, Pak. Ininya batiknya ya, bisa untuk bapaknya seperti itu, bisa. Ini simple sebenarnya, Pak. Ini sayapnya dipotong ya. Saya penggerak, kepala sekolah penggerak. Jadi di Kabupaten Pasuruan itu angkatan kedua yang lulus kepala sekolah penggerak baru 2. Terus di tahun ketiga ada 1, jadi SMP negerinya 64. Saya masuk itu kan sudah bersyukur ya, makanya kemarin ke Korea itu sepertinya saya diberi hadiah oleh Allah. Jadi 25 yang diberangkatkan itu semuanya dari unsur penggerak. Kepala sekolahnya cuma 2. Saya betul-betul ya Allah, ini hadiah dari Allah. Jangan pakai alasan apapun, ini hadiah dari Allah. Walaupun sudah berproses di Bapak Ibu, itu sudah hampir batal berangkat saya. Hampir batal berangkat. Tapi kemudian kurang 3 minggu, prestasi sekolahnya apa Mbak? Tolong kirimkan. CV-nya dikirimkan, terusnya dikirimkan, prestasi di sekolah apaan. Jadi ketika saya ke Beji itu prestasi sekolahnya apa, disuruh nyebutkan, akhirnya berangkat. Jadi sekolah sehat nasional di awal tahun pertama saya di situ berjuang, sekolah sehat nasional. Tahun kedua akreditasi Perpusnas, berikutnya sekolah penggerak itu, keempat Adiwiyata Mandiri. Baru Februari kemarin akreditasi ABES. Ya memang saya harus hadir di sana. Dia mengerjakan sesuatu, saya harus hadir di sana. Jadi tim alhamdulillah
sudah bisa maksimal seperti itu. Kalau tidak ditemani kurang motivasi, jadi harus nek lempor melok gitu ya. Bahasanya makan gitu lah. Harus ada di sana. Itu akhirnya alhamdulillah apa yang diinginkan semuanya tercapai. Jadi kemarin yang berangkat ke sana saya dari kepala sekolah penggerak, salah satunya itu adalah asesor. Unsur yang lain dari guru penggerak, pengajar praktik, sekolah penggerak yang lain sih dari penggerak sih. Alhamdulillah, insya Allah nanti dapat program berupa seperti ini. Sebanyak berapa nanti off the record saya tidak menyampaikan dulu lah. Jadi ketika loka karya sekolah penggerak setiap keluar saya buatkan. Ada loka itu kan kepala sekolah dengan dua guru dengan dua tim ya. Jadi hampir selalu saya buatkan keluar setiap bulan buatkan baru. Sekalian promosi. Ya dengan ini nyambungan ya. Kayaknya banyak pesan seragam lagi. Ya tidak harus ruwet, namanya gambar desain nggak harus ribet, nggak harus banyak, tapi ada sentuhan sedikit. Sudah deh. Ini kan simpel ya gambarnya ya, nggak harus ribet banget. Beda dengan yang itu tadi kecil-kecil penuh, ini enggak. Yang penting sudah tahu tempat-tempatnya, gimana. Sedangkan bagian yang tidak ada, tidak dibutuhkan, kosong. Efektivitas kerja, ya, efektivitas kerja. Berarti ini gambar ayo. Kadang-kadang itu kalau nggak bisa tidur itu, kalau nggak dituangkan nggak tidur. Seperti itu. Jadi di rumah itu siap kertas layangan. Mau apa lihat apa ukur-ukur, sudah tinggal tidur. Sampai tidur ya sambil bersyukur ya Allah, tidak semua orang bisa dititipi seperti ini ya. Saya bilang titipan nggak badan ilmu kabeh tuh bukan punya manusia. Nah ini ada tema bangau, ini sudah yang simpel tadi seperti itu Bapak Ibu. Itu tadi yang tipe sederhana ya. Nah yang ini yang dituangkan di sutra, tapi gambarnya semi lukisan. Ini semi lukisan, jadi ada tema-temanya untuk penuh. Ini 3 kali proses, tak celup dulu, ya. Habis dimotif dicelup dulu, kemudian dimotif lagi. Setelah dimotif diwarnai lagi, finishingnya pakai remasol. Celup pertama pakai naptol. Ada gambaran Bapak Ibu? Betul. Ada baik. Saya beri rangsangan ini rangsangan semua ya. Gambar ini saya rangsang agar penjenengan sudah punya imajinasi. Gitu. Oke, penting. Lanjut sih. Nanti baru diskusi nyusul. Oke. Ini nih Salah satunya dari situ. Salah satunya dari situ. Desmanto. Di paling bawah itu warna coklat. Kalau ini orange sama Warna itu ayung nih. Nah ini bentuknya begitu. Ini pun tidak terlalu ruwet ya. Kalau ada yang saya mohon maaf, ada yang saudara dari Madura. Saya tidak bukan Maduranya kalau motif yang dari saudara-saudara kita yang di Madura ini kurang rapi. Masalahnya mereka kalau nyating nggak pakai berat itu sangat harapan untuk pesan seragam nggak bisa, jadi harus dimotif. Nah ini nih kalau lebih detail dalam-dalamannya harus diisi, ada isen-isen istilahnya. Isen itu ada titik, ada garis, titik 1, 3, 5, ada yang 7, ada yang cakar kucing, macam-macam ya. Itu isen-isen. Ya. Nah, ini termasuk simpel.
tapi sudah lumayan penuh. Nah ini yang seragam ASN Kabupaten Pasuruan. Motifnya krisan setiap malam sama mangga kopi ada dimasukkan semua. Saya bikin 4-5 motif ya, yang ikonnya sama semua tapi berbeda motifnya. Nah ini juga sutra beberapa kali proses, ini rangsangan semua, nanti tinggal tanya jawab apa yang penjenengan butuhkan. Nah, Bapak Ibu, desain itu luas banget ya, motif dimanapun bisa penjenengan dapatkan hanya dengan klik sudah ketemu banyak motif. Tinggal ini prosesnya bagaimana, itu yang perlu penjenengan hayati, perlu penjenengan pahami ketika membuat ya. Ini juga, ini motif pikiran. Nah kalau yang ini kayaknya ada yang menjadi kayaknya ada yang jadi, cuma ini kanannya sebenarnya kepalanya itu ada tapi kelipet, dilipat dilipatan kancing. Yang belakang itu pokok mbak, gambar bukunya aja. Nah ini ya harusnya itu ya, karena ada kelipet gambarnya penjahitnya, maka tidak saya keluarkan. Itu tuh saya udah nggak cocok. Itu saya nggak cocok. Malah sudah jadi. Kalau dari belakang kan bagus. Iya betul. Ya. Ini sempat bikin seragam berwarna coklat, jumlahnya 100 lebih. Iya. 100 lebih berwarna coklat. Ini yang saya bawa ke taman mini, difashionkan, fashion, taman mini. Dan oke, ini seragamnya DPRD Kabupaten. Ini juga 100 berapa? 140-an foto. Seragam DPRD. Ini banyak kartu sutra Bapak Ibu. Nah, coba desainnya kan simpel banget ya. Oke. Kalau sudah dipakai bahan gitu, bahannya kartu sutra. Jadi kalau tapi yang untuk jas ya, tadi agak tegak gitu, bagus banget. Gambarnya kayak itu ya. Itu saja. Terakhir, ini yang tadi. Sekarang saya siapkan diri untuk tanya jawab. Monggo yang bertanya, apapun yang pengen butuhkan, saya siap untuk menjawab. Masih ada waktu kok. Mau bertanya, tadi kan sempat disampaikan, oh ini menggunakan remasol, ini bosol dengan kota untuk membedakan mungkin ciri-ciri dari hasilnya. Ya hasilnya. Ciri dari hasil itu gini, kalau penjenengan sudah cinta batik, bisa mengenali. Nah, caranya bagaimana? Saya analisa yang pertama dulu ya, yang gambar ini nih. Ini untuk gambar warna remasol itu Pak, lebih kaya warna karena nyampurnya mudah, bisa explore mau warna apa lebih mudah ya, karena nyampurnya hanya dengan air seperti cat air, jadi semua warna berupa serbu ya, berupa serbu. Kalau remasol itu mau misal warna oranye ini, asli oranye ada tapi terlalu terlalu mencolok, sakit di mata menurut saya. Jadi kalau saya membuat oranye itu ini dicampur ya,
warna sekunder. Terus masih dicampur lagi sedikit coklat. Jadi 2-3 warna bisa dioplos. Jadi mendapatkan warna yang berbeda dari orang lain. Itu rata-rata itu warna posisi itu rata-rata. Karena memang sudah tidak ada yang murni yang saya gunakan. Oplos-oplos gitu. Ya. Itu ini bisa dikenali dengan warna remasol karena campurannya Gradasi. ditemukan di warna naftol. Ya. Kalau ini jelas naftol. Kenapa? Nggak bisa nyampur. Gradasi itu sulit Pak. Untuk naftol itu buat warna gradasi sulit banget. Seperti yang saya sampaikan tadi loh di kursi bangkalan kursi, kenapa kita pakai kursi? Membuat warna gradasi dari naftol itu sulit Pak. Dengan kuas sekalipun harus membutuhkan perjuangan ya. Jadi naftolnya dikuaskan dulu dari salah ini yang saya gunakan ASBO sama ASB itu pun sudah hati-hati banget dikuas ASG dulu ke ASBO dulu baru tak seret-seret dengan ASG, jadinya nggak mau juga. Tetap kayak begitu, jadi akhirnya akal. Oh ini dioplos, garamnya saya oplos lagi dari tepi itu. Ini kalau baca kayak seperti warna coklat ya, pada itu ASG dengan hitam B. ASG dengan hitam B. Jadi ini ASBO saya tabrak dengan ASG, kemudian garamnya pakai hitam B. Jadi seperti itu. Ini naftol. Beda kan hasilnya dengan gradasinya remasol. Ini yang kartun sutra yang dipakai Bapak tadi. Nah ini gradasinya beda kan. Ini lebih bisa halus karena bisa dimainkan. Bisa dimainkan, saya bilang dimainkan, maksudnya dimainkan pakai kuas ya, terus dikasih tambah sedikit air, bisa seperti ini juga pakai kuas, tambah sedikit air, dihaluskan lagi, itu bisa. Nggak cepat mengikat kalau naftol harus betul-betul sabar. Kebetulan saya suka melukis, jadi kayak warna-warna standar. Padahal ini kok orangnya kok nggak mau. Itu kelebihannya di saya seperti itu. Dia harus ada warna yang bisa. Seperti yang dipakai Mbak, itu kan warnanya cuma putih, biru, merah gitu kan. Saya nggak suka. Indahnya itu dia dulu degradasinya. Jadi kata komunikasi. Lanjut Pak. Kalau naftol sendiri kalau tadi kan untuk remasol kan satu. Tutik. Tadi fotonya dengan bareng-bareng tadi jenengan. Kirimaken kula Bu Anita nyuwun. Kirim teng Ibu. Dibedakan nanti kalau sudah Bu Anita nyuwun. Karena kalau naftol kita pakai proses remasol. Bubina. Kalau remasol kita mau seperti Wanita. apa? Foto bareng-bareng. Larut. Karena ada fiksasi atau penguat warnanya itu berbeda-beda kan tadinya. Ada lagi? Sebut semua Mak. Penguatnya aja yang proses fiksasinya yang yang paling mudah untuk ngajari siswa, paling aman ya remasol paling aman. Pemula. Perlakuannya seperti melukis, persis pakai kuas. Anak-anak saya, murid saya biasa menyebut murid saya anak saya. Murid-murid saya itu sekarang ini kelas 8 sudah memakai bajunya sendiri-sendiri. Kelas 7 saya ajari pakai seukuran apa ya, sawal bantal, bikin kipas kayak gini. Murid-murid saya sudah oke. Tinggal melatih candingannya. Jadi saya gunakan tema project sekarang. Batik udah kita
Kasma itu kelas 7, 8, baru kelas 9 teknologi. Rekayasa sistem. Mau buat promosinya, mau buat layoutnya, bisa Pak, anak SMP punya sendiri bisa Pak. Karena buat mereka senang dulu dengan prosesnya. Kalau langsung dikenalkan yang tingkat ini enggak. Kalau menggambar kan dibuat mudah aja. Ada lagi? Oke Bu, oke. Terima kasih Bu Yayu. Ini mungkin teman-teman ini sudah punya niatan ingin membuat batik ciri khas sekolahnya masing-masing dan dikerjakan oleh guru keseniannya sendiri-sendiri Bu. Namun ada beberapa kendala di dalamnya adalah termasuk pembiayaannya. Ini mungkin Bu Yayu punya pengalaman di daerah kepala sekolah yang Ibu pimpin, bagaimana trik-triknya atau strateginya agar bisa lolos atau bisa diterima. Kita di Pasuruan ini terkendala di kalau misalnya bahan-bahan dan sebagainya itu dianukan ke anak-anak, terkendala iuran. Padahal itu di situ ada kata-kata iuran tidak boleh. Mungkin punya tip atau trik khusus untuk mengatasi kegundahan dari guru-guru seni di Kota Pasuruan ini. Monggo Bu Yayu, terima kasih. Masukkan di RKS Pak. Bahan habis pakainya bisa dimasukkan di situ. Okay. Kalau kain bahan pokoknya bisa komunikasi dengan orang tua, tidak terlalu mahal. Okay. Harus komunikasi dulu. Bu, Pak, ini kainnya mau dibagikan ke anak-anak untuk bajunya sendiri-sendiri. Kita sharing ya Bapak Ibu, itu aja saya. Jadi kainnya dari orang tua, seluruh bahan-bahan habis pakainya dari kita, dari kampus. Itu diprogramkan. Iya. Itu aja, simpel benar. Iya. 2 meter bahan dasar itu paling ya 60.000. Sudah. Kalau langsung di penyedia online itu ya paling 50 sudah dapat itu. Oke. Sederhana Pak, sekarang di pos kan kodenya sudah ada semua. Oke. Ya tinggal mau enggak. Gitu. Ya itu. Menyetujui apa enggak? Memang punya angan-angan, punya kemauan. Ya. Satu tim harus bicara, satu tim. Selama ini itu aja yang dilakukan. Iya. Komunikasi dengan orang tua. Akhirnya ya teman-teman itu ada yang larinya itu ke P5 itu Bu. Oke, betul. Kegiatan P5. Salah satu tema. Oke. Kalau memang orang tuanya mau sharing ya, mau sharing, mau dikumpulkan di awal tahun Pak, kita punya tema ini. Oke. Mau enggak kita Bapak Ibu kontribusi untuk pembelajaran terakhir yang bisa dicari dana bos yang ini bagian penyenengan mau tidak surat pernyataan di aman apa bikin surat pernyataan itu aja. Oke. Saya siap walaupun kecil Pak ya kan ada Iya. masalah. Iya. Tapi kalau ditata Oke. kalau ditata semuanya nggak jalan Pak. Nggak jalan. Oke. Kan itu kepentingan pribadi kalau bahan sebenarnya ya itu yang nggak bisa didanai dari dana bos itu ini kita terikat dengan ini memang saya bahkan dari jelek ya Pak tapi orang tua perlu dijawab komunikasi toh di rapat pendidikan di kerjasama dengan pihak luar diwujudkan kita nggak saya ngomong maaf ya dari tetangga itu yang ngomong kalau nggak boleh pungli ke nggak boleh pungli ini bukan proses pembelajaran dan itu kebutuhan pribadi kenapa tidak ya harus dipenuhi orang tua itu mudah-mudahan semuanya bisa jalan lancar ada lagi kainnya itu apa? Kain umum di buku itu sudah disebutkan maka mulai awal kainnya harus kantun ya kantun sutra TBM nah kantun pun jenisnya macam-macam tingkat-tingkat mulai
dari yang paling jelek sampai yang bagus ada. Tinggal pilih. Kalau pengen yang bagus, yang standarnya bagus ya, karena bagus kita ya. Paling enggak ya prima, primissima. Jadi kalau diproses tidak over, nah susunya nggak banyak, paling 2 cm. Itu yang kain-kainnya bagus. Itu gitu. Nah, harus kalau kain di polyester itu nggak bisa semua. Itu untuk kain printingnya perusahaan pabrik. Jadi obatnya berbeda. Jadi nggak bisa nempel kalau untuk obat adik tadi. Ada lagi? Oke. Saya izin bertanya masalah nanti kita kan juga akan mempraktekkan membuat motif batik. Mungkin Bapak Ibu di sini masih awam terkait peletakan posisi motif untuk kain misal 2 meter, bagian depan, bagian belakang, dan bagian tangan gitu. Nanti. Makasih. Saya bikinkan contoh ya Bapak Ibu, satu lembar emas. Saya minta satu tutup penjaga membuat ya punya membuat semua itu. Nah, posisi sudah dihasilkan. Aku juga. Kira-kira kelihatan tidak? Kiri kanan, yang ini lagunya kiri ini ya, ini punggung. Dari luar ke dalam gambar yang pas lurus ini itu minim 5 cm, kecuali kalau pakai resleting lebih hemat. Nah, posisi gambar yang kelangkupan tadi itu harus ada space. Nah, space 5 sampai 10 cm kiri kanan. Ini baru ini sama ini nanti gambarnya gaduh. Nah, penjahitnya jangan lupa diberitahu biar nggak kejadian seperti tadi. Ya, kepalanya ditugel, itu terlalu banyak lipetan, nggak pesen lipetan kancing dalam, ternyata ditekuk ya hilang kepalanya. Nah itu. Nah ini punggung kalau XL itu 114 untuk ukuran 2 meter itu cukup. Ya, dan 114 XL itu masih cukup untuk 2 meter. Bapak kalau lengan pendek masih bisa. Kalau penyedengan, kamu Pak
Pak Alim. Pak Alim lengan panjang untuk 2 meter cukup. Itu lengan panjang. Posisi lengannya tapi dihemat jadi hampir semua bagian terpakai. Ini lengan kalau minta ada mansetnya ambil dari bawah. Jadi sama. Bahwa gambar bawah sama mansetnya sama nanti diambil dari bawah. Kayak gitu. Oke. Ini kalau gambar katanya orang ini malah nggak enak. Siapa bilang kalau kartun prima polisima itu primisima itu sudah rapat. Serat-serat kainnya sudah rapat, nggak akan meceng. Kecuali nek penjenengan beli kartun yang misalnya mori yang terawang kayak kamu itu sarung kamu itu melentir ya. Jangan. Kalau emang prosesnya emang penjenengan sudah bersusah payah bikin batik kainnya nggak bagus emang itu. Insya Allah ini tidak akan meceng, tidak akan molor, tidak akan melunting. Nah ini juga model begitu. Rata-rata saya pakai model begitu karena penggunaan posisinya bisa maksimal, bisa dipakai XL. Saya 2 meter karena ini kain kalau kartun prima, primisima, polisima itu ini 115 sudah umum. Kecuali santi itu ada yang 90 cm. Untuk jarit itu juga ada yang 90 cm beda. Jadi kalau model memanjang, kalau untuk tipe membujur beda lagi nanti. Untuk yang membujur masih tetap bisa dimaksimalkan ya. Gambar sudah penjenengan kasih kode. Ini tipe pola kedua. Jadi kasih kode biar yang menjahit itu nggak bingung juga, hanya keliru kalau nggak ditunjukkan. Nah, ini depan ya, kiri kanan ini pun kalau 2 meter sudah panjang dan 1 meter selalu tuh udah pakai tuning. Punggungnya, lengannya diambil 1 meter, kalau kan nggak sampai 1 meter kan 2 kali pungging. Itu udah kayak ini dinaikkan, diturunkan, sudah terpakai semua. Itu ya. Nanti tinggal nanti bisa. Boleh bertanya Bu? Boleh. Termohon. Dari pola gambar yang dengan bikin tadi, saya lihat kan simetris. Apakah boleh desainnya itu nggak simetris? Apakah boleh desainnya tidak simetris? Boleh saja. Boleh. Suka-suka. Misalkan nggak harus digaduk ke di Ini dibuka lagi. Boleh bebas. Ini nih. Itu kan nggak simetris ini tadi kembali. Nah, ini juga tidak simetris. Kiri kanan kan tidak sama gambarnya. Oke. Nah, yang ini kiri kanan apa sama, boten kan? Nah, Nah, ini kiri kanan tidak sama, tapi ikan, masih senada. Afir, ikan. Enggak kan? Ini gambar Kiri ikan. kanan ya, malah ada yang seperti itu. Boleh. Foto nggak mau yang gue contoh. Boleh Pak. Terima kasih Bu. Seni nggak ada yang salah. Kreativitas tanpa batas, nah itu. Jadi
Matur nuwun. Tapi paling tidak biar tidak ganjil banget ya Pak, saya ambil buat dulu. Kiri kanan walaupun gambarnya berbeda, ini sebenarnya mirip, nggak apa-apa. Tapi nadanya tetap mirip-mirip. Ini gambarnya sakarepan. Jadi nggak pakai pola. Misal kenapa saya harus pakai pola? Nek seragam nggak boleh beda, harus dibelah. Cuma desainnya boleh terserah. Ada lagi? Ini pengalaman karena saya juga dua kali batik, cuma untuk kain yang besar itu 1 kali. Karena nyantik seperti tadi disampaikan juga susah-susah. Iya. Susah-susah gampang. Iya, kalau pas lilinnya keluarnya lancar, wah enak masih. Semangat. Dikandung macet. Ngambulnya mentolo tak suntek. Terus kemarin itu pengalamannya jika tadi kalau pada saat nyantiknya itu tidak tembus, itu bisa diulang di bagian belakang. Tapi ternyata juga meskipun diulang di bagian belakangnya, ternyata pada saat pewarnaan juga masih muncul juga. Nah, mungkin tadi kalau saya tidak salah ingat, dia menyampaikan tidak ada yang terbuang meskipun barangnya acak gitu. Nah ternyata kalau kayak gitu juga lamanya malah nggak karuan juga. Kemudian lagi seperti pada saat water glass itu tadi ya, namanya pada saat dulu memang anak-anak yang mengerjakan memang, padahal saya dan juga teman-teman dulu juga ngecek, oh ya karena kan kaku gitu Bu ya, oh ya sudah ternyata setelah di pelorot itu iya loh lah kok padahal sudah dilihat, waduh ini juga bingung juga mau diapakan ya, jadi warnanya memang gak karuan gitu. Mungkin Ibu bisa kasih tips gimana untuk mengatasi jika ada kejadian seperti itu lagi. Kejadian yang mana, lilinnya apa warna? Ya dua-duanya itu. Dua-duanya baik. Makin tinggi jam terbang, makin pengalaman. Ya. Trial and error itu penting. Pengalaman itu guru yang paling baik. Ini istilah itu tidak salah. Ya, jadi kalau ada lilin tidak tembus, berarti kurang panas kan? Oh berarti lilinmu kurang panas ya, sehingga harus kurang panas. Tapi ketika terjadi seperti itu, penjenengan mau melanjutkan apa membersihkan? Kalau dibersihkan, pakai sendok yang sudah dipanasi, tempelkan, buang dengan air, tempelkan lagi, buang air, kering, proses semua. Proses artinya, lama, buang lilin yang sudah nempelnya, nggak mudah. Nggak mudahnya apa nanti mengganggu proses pewarnaan, jadi harus bersih. Kasih sendok hilang, atau kalau tidak melukai, tidak lebar-lebar banget, dengan celupkan dengan air panas satu bidang itu, kemudian dibersihkan lagi, tuang. Nah, baru dicantik lagi dengan perbaikan lilin yang sudah betul. Kalau cantik proses awal itu memang cantikan harus betul. Selain pewarnaan pun, pewarnaan ketemu masalah lagi. Belum terampil, oh ya Pak, netes Pak. Belum terampil. Nah, untuk menjaga di netesnya, pegang kainnya harus betul. Nanti ada di video di situ. Cara pegang kain yang benar biar nggak sampai netes ke kainnya kembali, bagaimana? Terus proses pewarnaannya lagi. Kalau penjenengan lihat ini kok iso rotok banget ya loh. Ya, warna macam kok iso rotok banget, ini juga kuning ini bukan dicelupin tapi dibuat. Ya, buat. Kalau dicelup pun bisa rata, sama-sama ada resiko ini. Ini satu sutra juga. Bedanya apa kalau bukan lain. Tapi lebih baik kalau ditimpa lebih baik. Ini sebenarnya sudah dikuas. Proses kuasnya jangan sampai dipotong, artinya harus langsung.
Kalau satu lembar begini bisa kerjasama 2 orang, jangan sendiri. Karena ditinggal muas atas, bawah kering, tinggal muas sampai itu ya harus 2 orang jadi sambung It's time to have second break. berat lagi butuh kehati-hatian gitu. Terakhir ada lagi kayaknya salah satu proteksi ya. Ini langsung lanjut materi kedua yang tentang ibu dari narasumber langsung aja ibu nggak apa-apa ya. Oke, masih ada 10 menit, silakan tanya jawab dilanjut. Lanjut. Nah untuk udeng bapak ibu beda desain ya. Jadi harus tahu tempat, harus tahu tempatnya, jadi polanya berbeda. Untuk sepatu, untuk kipas jelas harus dipola dulu baru digambar biar tidak hilang semua. Iya nggak sisa emang kain warna proses mahal semua. Kalau ini 1 meter bisa jadi 2, digambar silang kemudian didesain. Nah, itu Bu. Jadi udang seperti itu. Kopiah napa udang nih Bu? Dalam Kopiah ngeten iki napa udang? kopiah nih. Pak, kepalanya nomor berapa? Nomor 9. 8. Nomor 6. Wah, wis gak lu. Yang nomor 6 sinten? Nomor 6. Nomor 6 ayo. Pak Alim. Haji Alim. Berapa? Monggo, saya kenal Pak Sawono. Mudah-mudahan ada gunanya. Mungkin untuk putranya atau Oke. bisa di Terus Bu. Alhamdulillah. Bapak MNIT. Matur nuwun. Koordinator seni budaya. Nggih. Oke. Berarti kepala sekolah juga ya? Nggih. Ya, oh, alhamdulillah. Biasanya yang memindahkan dari kepala sekolah berarti. Ini masih ada 1. Baik. Yang bertanya dari bapak-bapak tak tulis. Ini kira-kira hasilnya lebih bagus mana antara telur dengan yang Lebih bagus karena hasil pewarnaan antara telur dan kuas. Dua-duanya bisa bagus, dua-duanya bisa jelek. Tergantung terampil dari apa. Saya bilang tadi jam terbang. Dua-duanya bisa. Yang di rumah itu kalau disuruh-nyuruh bagus-bagus. Lebih suka kuas. Jadi sehari bisa 6 potong kain warna. Kalau dari 7 tahunan ya. Ya. Nyampe ini sehari bisa 5 mulai dari awal kita November karena ikutnya sudah berapa tahun? 9 tahun. 9 tahunan ikut. Ada yang 8 tahun, ada yang 6 tahun. Ya, kalau semakin lama kan semakin capek ya. Iya, sudah tahu nggak tembus, tapi insya Allah tidak akan tembus cacinganya dan paham. Sudah kayak begini cacinganya. Jadi kuncinya Pak, kalau pakai kuas Pak, kunci pewarnaan kalau pakai kuas jangan sendiri. 1 lembar itu biar tidak kering otot-ototan nih. Jadi disambung. Jadi kiri semua, jadi miring ya. Jadi kanan semua. Kalau atas bawah nanti tengahnya garis Pak. Jadi beriringan. Jangan sampai ada sisi warna yang kering. Ya itu. Jadi cepat-cepatan. Apalagi kalau warna ini pakai katun sutra ini cepat keringnya. Ini perlakuan khusus Pak. Para orang rawan kena ya. Kalau celupan kuncinya begini, bentangannya lurus, jangan ada kain yang mendelep ya. Bentangannya lurus, kemudian
kemudian cipratan dengan usahakan ya, kalau diceluk pakai nafsu biasanya ya, pakai nafsu kan depan ya, dengan posisikan kain itu lurus betul dan jangan kena sinar matahari langsung. Jangan kena sinar matahari langsung kalau nafsu. Ini pun tidak boleh. Jadi diisi cari yang teduh betul-betul. Jangan kena matahari, kena sedikit aja kecolok sudah gelap. Terus kalau mendelong juga, walaupun nggak kena matahari, hasilnya mesti bukan seret kayak gini. Itu makanya, ya betul hati-hati. Terus hati-hati kok berat bu, ya pengalaman. Ya apa cari? Yang paling menurut saya untuk pemula dan untuk cepat-cepatan produk remasol dibentang. Nggih. Cuma memang butuh space yang luas. Ya, nggak harus luas banget. Pokoknya ada 2 meter kali sekian. Bentangannya minimal 4. Oke, sistem mau ganti yang lain ini sistem mau ganti yang lain. Jumlah bentangan di rumah berapa? Banyak. Sekarang karena ada pesanan 170 potong sutra ya dari Jakarta. Jadi bikin pertama yang selesai 20 bentangan sampai sutra. Ya ampun. Kecepatan teman-teman rata-rata 100 Jauh Pak. 100 lembar. Jadi tim saya. Bapak. Ibu Ngapunten, saya ini terheran-heran dengan yang di halaman 36. Tadi kan Ibu menyampaikan ada yang pakai kertas layangan ya. Untuk kertas layangan itu berarti dia berwarna putih. Kemudian apakah kertas itu dipakai untuk ngeprint desainnya begitu kan? Bagaimana bayangannya itu? Kok bulat itu kok kayak seperti itu gitu. Dan ini apa ditempel di kain yang mau kita batik itu apa kertas kayak dia tempelan kertas roti. Saya bilang kertas layangan ya memang pakai layang-layang. Kertas roti di halaman berapa? 36 baik. Bisa penasaran juga di halaman 36. Bapak Ibu untuk desain gambar. Misal ini gambar ya. Misal saya buat gambar begini di kertas layangan, kainnya letakkan di atasnya. Ini ditaruh meja putih, yang harus putih ini. Kalau tidak putih nggak kelihatan. Kainnya diletakkan di atas kertas layangan, baru penjalan gambar dengan pensil. Waduh, cik rumah itu ya memang begitu, apalagi kalau seragam ya harus sama kan. Jadi membuat masker satu. Kalau banyak pesanannya membuat satu kain dikorbankan kasih tinta pakai drawing pen ini saya kain pakai drawing pen buat 1 lembar, lainnya tinggal ngeblak diletakkan di atasnya, kain diletakkan di atas gambar baru didesain pakai pensil. Itu kalau seragam. Kalau tidak seragam ya suka-suka itu dia kayak gini nih suka-suka ya kan tak kapan desain juga nggak harus sama kan, tapi nggak bisa sama satu kain dengan yang lainnya. Jadi harapan kalau gini nih desain ada segitiga, ada yang ini tidak harus sama ya harapan gitu. Kalau seragam ya harus pakai itu. Tahu yang halaman ini. Nah, Bapak Ibu, yang di halaman 36 ini tapestri. Banyak gambar ya, kayak simbol gitu. Ini proses mewarnai, hasilnya itu di sampingnya yang ditempel itu.
Itu hasilnya. Kalau sudah direbus, ini proses mewarnai dari kain potong-potongan yang digunakan. Itu kainnya kayak puzzle. Ya, itu memanfaatkan sisa-sisa kain dibuat puzzle. Ya, dijahit di kain yang lain. Aplikasi. Ya, dibuat aplikasi, bisa dibordir, bisa di apa, kayak ini tadi saya tak carikan itu yang di maaf jangan dapat dimasukkan beliau, saya takut beliaunya protes. Ini gambar tak bawa naik aja dari sini. Bapak Ibu ini kayak gini nih, yang tempel-tempelan begini. Ini kan tempelan tuh dari balik, yang memanfaatkan itu. Jadi tidak harus kain itu selebar 2 meter. Ini kan 1 meter di sisa yang ada dipotong-potong, dibordir. Itu matching dengan bordir. Kita harus punya desain di awal. Mau diapakan bajunya kan gitu. Kain batiknya mau diapakan ya sudah gambaran. Kita harus kerjasama dengan desainer. Kalau sudah punya channel untuk ke sana. Sampai bawah ada ya. Di sini ada 400-an gambar kalau, tapi enggak tak edarkan semuanya. Soalnya mohon maaf ya, saya nggak upload di Instagram, nggak pakai update status dan pakai apa tadinya profil company yang jika dibutuhkan saya kirim kayak gitu. Ya, ini katalog ada, jika ada yang pesan itu ya saya kirimkan. Jadi banyak kalau enggak dia tahu nomor saya tidak kenal beliau tapi langsung dari orang ke orang itu yang saya jualkan. Mohon maaf personal banget. Dan ini saya online punya ketidaksan. Kalau yang ini tidak. Kalau di ketidaksan memang harus pakai PRM dan lain semuanya pakai online. Ini perkembangan zaman. Tapi kan ini tidak. Alhamdulillahnya Allah yang memberi jalan. Ya tidak tiba-tiba begitu, enggak ada sebabnya. Hukum fisika sebab akibat itu berjalan baik. Jika kita tidak, artinya tidak begini, insya Allah akan bisa jalan. Itu kunci yang saya rasakan. Ketika saya memberi tidak lama, Allah memberikan jalannya jauh lebih banyak. Itu lewat dagangan kono. Beda dengan di pendidikan juga begitu. Kalau kita tidak pelit ilmu, Allah akan memberikan yang lebih baik. Itu kuncinya di sana, Dok. Maaf ya, Kak pernah online. Jadi kan tanya, Bu Instagramnya apa yang dibagikan? Mau tilukan, mau beli capri, mau minta warna apa, langsung tak kirim contoh. Ya, adalah sekali 2 kali bisa orang atau apa. Ketika orang punya rezeki dari saya akan lebih banyak. Itu kuncinya. Kita bawa orang ya tak biarkan. Gak usah ditegur, sebenarnya berkarya. Ada lagi? Cukup. Nanti proses boleh